Pak Boy. Ya, Bos Cakra, sangat menarik ya pembahasan itu. Kan sebenarnya klaim-klaim Anda itu yang mengatakan itu Islam itu begini begitu. Tapi banyak hal terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh kan. Ku tengok orang-orang yang murtadin itu, Bang. Orang-orang yang murtadin kayak si Pendi dan beberapa orang itu sebenarnya dari latar belakang yang sangat rendah, tidak berpendidikan, hidup di bawah kemiskinan. Dengan orang itu masuk Kristen, sekarang udah punya mobil. Sebenarnya itu yang dipertahankan, Bang. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mualaf gitu. Mualaf itu banyak orang-orang besar, orang-orang berpendidikan, orang-orang kaya kayak Deddy Kombuser, Dian Sastro, kan orang-orang yang berpendidikan semua. Tapi orang Aceh yang masuk ke Kristen tuh banyak sekali hidupnya di bawah kemiskinan. Malah ada satu kampung, ada orang yang satu kampung sama saya itu, dia memang miskin kali, untuk makan pun nggak ada, karena dia dikasih makan sama orang-orang Kristen, ada mobil kayak Spendi lah contohnya. Spendi itu kan miskin, nggak berpendidikan, pendidikannya rendah, tapi masuk Kristen. Itu yang dipertahankan oleh mereka. Sebenarnya itu kurang logis kalau dibilang Islam ini begini, Islam ini begitu. Tapi kan banyak di Indonesia ini orang-orang Islam ini ya orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang sangat berwawasan, agama yang sangat logis. Tapi kalau orang-orang contohnya kalau di Aceh, orang-orang yang murtad gitu, itu memang nggak pernah berpendidikan, malah SMA pun nggak tamat, Bang. Jadi lebih gampang di brainwash atau dicuci otak mereka itu. Baik, baik. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ingin saya tanyakan Anda, kalau boleh saya tanyakan, bagaimana Anda tahu, Anda sendiri ini ya, bagaimana Anda tahu kalau Anda sendiri tidak di brainwash? Gimana Bos Cakra? Ini saya tanyakan kepada Anda, Pak Boy ya. Saya ingin tanyakan pada Anda terkait dengan orang-orang yang masuk Kristen itu sudah di brainwash. Saya mau tanyakan kembali kepada Anda, karena Anda orang Islam, yang mengatakan Anda orang Islam, Anda atau orang Islam itu intelek lebih tinggi dan lebih cerdas, ya kan? Secara pribadi saya ingin tanya pada Anda, bagaimana Anda tahu kalau Anda ini tidak di brainwash dan diindoktrinasikan oleh ajaran-ajaran Islam? Ya logis saja aku rasa. Kan kita boleh di brainwash. Siapa tadi yang sebut-sebut nama saya, Prof. Cakra? Aku Bang. Yang bilang saya tidak berpendidikan siapa tadi? Apa pendidikan terakhir upaya, Bang? Saya natakalam bil lughah arabiyah. Oh, Istatatum al lughah arabiyah. Arab tu bil lughah arabiyah. You know that? You can speak English, no problem, man. I can speak English. I can speak English, I can speak Japanese, I can speak Arabic. Oke, apa pendidikan Abang Pendi, pendidikan terakhir? Silakan. Begini, saya 6 tahun di pesantren ulum. Oh, berarti pesantren aja ya, nggak pernah masuk perguruan tinggi ya? Pesantren saya tidak pernah ada orang Kristen datang ke rumah saya mengajak saya untuk masuk Kristen, tidak pernah ada. Itu yang di Merdu ada juga satu tuh di Menasakung. Jangan bicara orang lain, jangan bicara orang yang tidak ada di grup di Komal ini. Saya adalah tamatan pesantren dan saya ingin kasih tahu kepada Anda, tidak ada satupun orang Kristen datang ke rumah saya, datang ke Aceh untuk mengajak saya untuk masuk Kristen. Ya, saya masuk Kristen karena hidayah. Qala Yasu'a ila tilmid ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ila al-abi illa al-bi. Bukan karena kemiskinan. Wa ba'da ana aqra'u dzalikal ayat ana murtad minal Islam. Ini aja Bang Pendi, bukan karena kemiskinan. Takallam bil lughah Indonesia. Jarib takallam bil lughah
Enggak, dia semua orang tahu, bukan karena kemiskinan. Lah. Ana murtad. Ba'da ana aqra'u qala Yasua. Ana tariq wal had wal hayah. Membaca Yasua. Yadhhabu ila al-abi illa al-bi. Tunggu dulu Pendi. Dalika wahidat tariq. Ya, wahidat tariq ila al-jannah Yasua. Bang Pendi, konteksnya bukan itu Bang Pendi. Makanya harus jadi begini. Jangan. Anda tadi menyerang pribadi saya. Ya, benar, Anda mengatakan saya bodoh. Lalu Anda mengatakan orang yang murtad itu miskin. Betul. Ya, contohnya kan Anda kan, mama Anda kan muncul juga suruh pulang miskin gitu, nggak punya uang. Nggak nyambung, Bos, nggak nyambung. Beda lah sama baik Pak Pendi, terima kasih. Shalom Pak Pendi. Ini saya begini, tebak tertib ini Pak Boy. Kemudian tadi Anda tidak menjawab. Ini saya tanyakan Anda secara secara umum. Iya. Kalau klaim Anda bahwasanya orang Aceh itu inteleknya dalam Islam itu tinggi. Nah, itu kondisi toleransi dalam beragama di Aceh itu sangat tipis. Itu satu. Kalau toleransi ini tipis, bukankah itu pertanda intelektual orang masyarakat Islam di Aceh itu sangat tidak bisa diandalkan? Nah, kemudian itu dari segi intelektualitas. Kemudian yang kedua, ekonomi dan cara orang Aceh yang umumnya Islam. Nah, ekonomi itu sangat sangat tercermin daripada peraturan yang dibuat. Kalau klaim Anda mengatakan bahwasanya orang-orang Aceh itu orang Islam yang intelektualnya tinggi, nah kenapa sikap cara bermasyarakat, cara bernegara dan cara menciptakan ekonomi itu ternyata terpuruk? Nah, dan juga persoalan moralitas. Kenapa kalau Anda klaim bahwasanya orang-orang Islam yang sekarang dengan syariat Islam adalah inteleknya tinggi, kenapa moralitas dalam beragama itu sangat tidak manusiawi? Bukankah itu satu bentuk atau satu perwujudan yang ada kaitannya dengan tipisnya atau tidak punya esensi daripada ilmu yang mereka amalkan? Silakan tanggapi, 2 menit, silakan. Gini Bang, yang tadi kan masalah brainwash. Jadi aku kalau di agama Islam ya logis saja daripada agama lain. Cuman kan yang ingin ku sampaikan kan gitu tadi. Kita banyak menengok di Indonesia orang-orang yang murtadin itu kebanyakan orang-orang yang tidak berpendidikan, hidup di bawah kemiskinan. Contohnya seperti Abang Pendi ini tadi, beda yang dari Kristen masuk Islam kayak Deddy Corbuzier, Dian Sastro, Ustadz Felixio, kan beda itu. Begini, subjektif itu namanya subjektif. Itu subjektif namanya. Klaim klaim saudara itu. Kan fakta itu kan. Begini bro. Coba kamu lihat Deddy Corbuzier kenapa masuk Islam. Itu. Iya. Coba kamu bandingkan saya masuk Kristen dan Deddy Corbuzier masuk Islam. Coba kamu bandingkan. Apa yang membuat dia masuk Islam dan apa yang membuat saya meninggalkan Islam? Ya, jangan tolak ukur kamu itu adalah kemiskinan. Ya, tolak ukur itu bukan kemiskinan, bro. Tapi faktanya begitu, Bang Pendi. Oke, faktanya sekarang coba kamu jelaskan. Sedih. Apa yang membuat Deddy Corbuzier itu masuk Islam? Coba. Karena logis saja aku rasa agamanya. Apa logisnya? Logisnya apa? Iya, percaya kepada Tuhan yang satu. Enggak, logisnya itu apa? Akal. Apakah kamu sudah cari tahu apa sih yang membuat Deddy Corbuzier masuk Islam, meninggalkan Katolik? Dan kamu cari tahu apa yang membuat saya meninggalkan Islam? Ini yang paling benar. Enggak, kalau abang kan karena kemiskinan aja bang, nggak pernah naik mobil, pas naik mobil udah masuk Kristen aja lah aku, kan gitu bang. Nah, makanya coba kamu masuk Kristen dulu. Masuk Kristen dulu. Oke, baik. Bang, aku udah punya mobil bang. Begini, tertib, silakan tertib dulu. Ini Pak Boy, saya sudah kasih 2 pertanyaan tadi. Saya mengharapkan Anda bisa menjawab secara data, tetapi analogi yang Anda angkat itu agak keliru. Jadi saya akan kasih kesempatan kepada yang lain dulu. Terima kasih ya Pak Boy atas partisipasi Anda dalam Komal ini.
Pak Ongki sudah menunggu. Silakan Pak Ongki tentang yang Anda tuangkan, silakan. Terima kasih sekali nih. Shalom, assalamualaikum. Shalom, assalamualaikum, selamat malam, Prof. Cakra. Selamat malam. Ya, ini jujur perdana saya juga nih masuk ke Komal Prof. Cakra ini, tapi saya sering nonton di YouTube ya. Baru sebulan ini sebenarnya saya kenal Prof. Cakra ini juga lewat abang kita ini, Abi Pendi nih, di Habaget, luar biasa memang di YouTube. Oke, bagus, kita connect ya. Iya, izin sebenarnya tadi ada mau bertanya, cuman saya mau sedikit nanggapin dulu lah tadi dari Bung Boy. Sedih juga saya dengar cara berkomen demikian ya. Iya. Berkomennya terlalu subjektif dan terlalu memaksakan opini gitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti bertambah lah ilmunya lewat diskusi di Komal ini ya. Jadi gini, Prof. Cakra, kalau saya ada pertanyaan sebetulnya begini. Ini penting sekali karena saya senang sekali ketika Prof. Cakra itu ingin men-challenge logika yang ada di dalam Islam ya. Saya setuju sekali. Maksudnya begini, tadi Prof. Cakra juga sempat nyinggung karena sepertinya untuk logika yang ada di ajaran Islam itu memang agak sulit untuk bisa dikatakan logik. Akhirnya pertanyaan saya jadi adalah demikian. Kalau memang itu tidak logik, ataupun sulit untuk menemukan logika secara ilmu kepastian kita katakan antara yang diajarkan di agama dan alam. Jadi menariknya itu pertanyaannya adalah sebetulnya untuk apa punya agama itu bagi mereka, bagi umat Islam ya. Artinya terlepas dari kalau kita bilang itu karena warisan. Nah, kalau warisan berarti ujung-ujungnya bicaranya jadi seolah-olah tradisi gitu. Jadi sebuah tradisi atau istilahnya seperti kata Prof. Cakra itu adalah syariat ya, budaya. Sementara kita tinggal di suatu negara yang memiliki hukum gitu. Nah, saya jadi sedihnya adalah seperti seolah-olah ada dualisme aturan. Aturan syariat dan juga aturan hukum negara, yaitu republik kita di Indonesia ini. Iya. Ya, akhirnya saya jadi melihatnya kan gini. Makanya saya suka berkata kepada beberapa teman kalau dalam ngobrol-ngobrol santai gitu ya, baik di kantor ataupun di luaran. Saya berkata sedih saya melihat perbedaan antara kita dengan negara luar seperti Amerika contohnya. Amerika bisa dikatakan mungkin lebih dari 70% sekuler kita katakan. Tapi kok di sana malah lebih tertib kita bilang. Bahkan mungkin juga, bahkan yang paling luar biasa kita perlu akui adalah hak asasi manusianya di sana. Saya boleh katakan Amerika itu luar biasa kalau bicara hak asasi manusia. Nah, di kita yang sibuk dengan berkata tentang kode etik agama, ritual agama, tapi ya benar seperti kata Prof. Cakra bilang, jatuh-jatuhnya cerminannya ataupun buahnya itu tidak buah yang baik. Jadi memang saya sedihnya itu berkata adalah bangsa ini seperti seolah-olah sengaja dipelihara untuk, mohon maaf ini kalimatnya agak kasar, dipelihara untuk bodoh. Jadi saya menggunakan pemahaman seperti itu. Negara ini, bangsa ini ya mungkin tidak semua, memang tidak semua, tapi jadi seperti diajarkan atau sengaja dipelihara untuk bodoh. Lewat apa? Ya mohon maaf kita harus akui memang lewat doktrin agama tersebut. Sehingga manusia tidak sempat lagi berpikir benar atau tidak yang diajarkan di agama ini. Akhirnya pertanyaan kita kan, untuk apa punya agama? Sementara agama itu kita harus akui memang masih abstrak sifatnya. Kenapa abstrak? Hasilnya nanti akan kita lihat setelah kita pergi dari dunia ini kan? Iya. Nah, makanya jadi ini menarik Prof. Mungkin kalau Prof. Cakra punya satu semacam pandangan yang cukup mengena dengan alasan tersebut, ya boleh juga lah dibagi-bagi biar kita pun juga semakin luas ilmu pengetahuannya, Prof. Ya, baik, terima kasih. Ya, makasih, Prof. Ya, baik. Ada 3 poin yang Anda sebutkan itu yang menarik ya, yang bisa saya jabarkan. Ya, untuk pembicaraan kita, yang pertama persoalan
sekularisme. Itu memang sekularisme mungkin sejauh ini adalah mungkin satu-satunya sistem yang bisa membuka cakrawala kita ini bisa berpikir, berani mempertanyakan apapun ajaran doktrin agama yang pernah kita dapat, termasuk mempertanyakan dan men-challenge tradisi-tradisi yang ada dalam kitab hadis, kitab fikih, kalau dalam Islam itu, termasuk pemikiran-pemikiran ulama, pemikiran-pemikiran mazhab, nah kan, termasuk klaim-klaim atau fatwa ulama. Nah, jangankan kita harus mengkritik Nabi Muhammad, Tuhan pun, ya kan, Tuhan yang diklaim, yang dianut oleh Nabi Muhammad ini perlu kita pertanyakan, perlu kita challenge. Nah, jadi saya kira tidak terbatas seberapa jauh kita bisa berpikir. Nah, untuk memberdayakan daya pikir kita ini, salah satu sistem yang saya lihat yang cukup andal sekarang ya sistem sekuler. Sistem sekuler. Nah, makanya di Amerika ini yang negara-negara Barat, bukan hanya Amerika, tetapi Amerika adalah salah satunya mungkin frontiers dalam mempromosikan sistem-sistem sekuler Eropa, Jepang, Singapura, ya kan, Singapura. Bayangkan Singapura tahun 65, 67 itu kan mereka kan tinggalnya di kumuh di kondisi yang cukup sedih lah. Tetapi karena pola pikir mereka tepat kepada sekularisme, dalam waktu begitu singkat Singapura bisa bangkit. Dia kan bisa bangkit. Kenapa orang Singapura tahu bahwasanya kalau membiarkan orang-orang Islam itu atau tradisi-tradisi agama jadi hambatan, itu bisa bermasalah. Nah, walaupun Singapura di sana masih ada orang Islam, ada orang Hindu, orang agama lain-lain lah. Tetapi para penemu dalam hal ini, the founding father of Singapore, tahu bahwasanya negara itu harus bisa membina rakyat, menciptakan satu sistem sehingga rakyat ini bisa toleransi apapun agamanya. Nah, itu satu konsep yang luar biasa. Sehingga dalam waktu yang cukup singkat Singapura ini bisa tumbuh, ya kan, seperti Barat. Nah, kalau kita lihat dari konstitusi Singapura itu hampir sama dengan Amerika. Secara umum ya, secara umum ada perbedaan sedikit secara detail, tetapi secara umum itu sistem sekuler Singapura. Nah, jadi kembali kepada hal yang Anda sebutkan itu, pada kenyataannya memang Singapura sistem sekuler itu memang hanya satu wadah yang bisa menciptakan kita manusia ini bisa berpikir luas, bisa mempertanyakan segala apa yang kita mau tanyakan. Dan tidak ada batas yang bisa kita pertanyakan. Jadi terbalik dengan sistem Islam, kebalikan, kita menggunakan akal itu dianggap dosa. Maka masalahnya dalam sistem Islam itu tidak diizinkan pemikiran-pemikiran baru, adanya undang-undang KUHP, undang-undang ini ya, penistaan agama. Tujuannya kan agar umat Islam ini tidak boleh berpikir. Sehingga penistaan agama yang ada di Indonesia itu korban utama daripada undang-undang penistaan agama kan orang Islam itu sendiri. Mereka jadi ignorant. Nah, ignorant atau sikap tidak mau tahu ini membodohkan umat itu sendiri. Makanya beberapa kejadian kemarin itu yang terjadi kepada Ahok dan kepada Sukmawati Soekarno Putri itu kan satu kejadian yang sungguh disedihkan, yang sungguh disesalkan. Perlakuan kaum ulama dan umat Islam Indonesia pada umumnya terhadap Ahok, sehingga Ahok ini menghadapi penjara kan beberapa tahun. Nah, itu satu bukti atau satu buah daripada sistem, daripada hukum yang ada dalam Islam atau sikap orang Islam, cara mereka memahami doktrinnya. Jadi dari segi sistem sungguh bermasalah memang dari segi doktrin. Kemudian persoalan demokrasi.
makanya demokrasi yang sehat itu susah tumbuh di negara-negara Islam. Demokrasi yang sehat yang kita lihat itu adanya di negara-negara yang umumnya orang Kristen, ya kan? Umumnya orang Kristen. Kemudian juga orang-orang Islam larinya ke negara-negara yang demokrasi, yang dibina oleh kebanyakan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang yang mendukung sistem-sistem sekuler. Nah, jadi kita perlu sadarkan kawan-kawan kita yang Islam, kalau mereka klaim bahwasanya syariat Islam adalah terbaik, kenapa kehidupan mereka itu secara moralitas sangat tipis, secara ekonomi dan peradaban sangat tertinggal, secara teknologi terus tertinggal. Jadi mereka tidak bisa mengklaim dan bisa membela dan ngetot bahwasanya Islam ini terbaik dan Islam ini sempurna. Karena dari lahir itu terbukti kualitas sistem yang mereka pakai. Satu hal yang sangat tidak bisa mereka pungkiri dan ingkari, bahwasanya dalam alam ini ada satu prinsip yang bisa berbicara kepada manusia siapa saja tanpa harus ada banyak ilmu, yaitu dari buahnya itu akan nampak model doktrin yang mereka anut. Artinya, apapun yang ditanam di dada, apapun yang ditanam di dalam akal pikiran, itu akan keluar. Tidak bisa disembunyikan. Walaupun mereka mencoba sembunyikan, akhirnya akan keluar. Nah, makanya kita perlu ingatkan kawan-kawan kita yang dalam Islam ini, dari buahnya, kelakuan mereka, tindakan mereka, perangui mereka, itu adalah sumber atau sangat terkait dengan pola pikir mereka. Nah, dari buahnya kita kenal siapa mereka. Demikian juga dari buahnya mereka kenal siapa orang lain, gitu kan? Itu satu hal yang susah dimengerti oleh orang Islam dan perlu kita beri edukasi kepada mereka bahwasanya sistem itu adalah sistem yang ada dalam alam yang perlu mereka terima sebagai petunjuk, walaupun petunjuk itu sistem itu ditolak secara doktrin. Jadi kontradiksi antara doktrin Islam dengan yang ada dalam alam ini perlu mereka sadari bahwasanya sistem ini menunjukkan satu kebenaran yang hakiki duduk perkara setiap permasalahan. Makanya kita perlu mengajak mereka-mereka yang Muslim cendekiawan untuk bisa jujur dalam menunjukkan atau menjelaskan satu posisi, sehingga posisi itu mencerminkan kondisi alam, tidak terbalut dengan dogma buta. Kalau cendekiawan Islam masih terbalut dalam dogma buta ketika mereka menjabarkan atau menjelaskan argumen mereka atau posisi mereka, pada sesungguhnya mereka tidak mendidik mereka sendiri, ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris itu sering digunakan itu, they don't do any justice for themselves, ya kan? They don't do any justice for themselves dengan mereka tidak menunjukkan satu justifikasi atau keadilan buat mereka dengan mencoba menipu atau menutup, ya kan? Menutup kondisi yang ada dalam alam. Nah, itu saya kira 3 poin. Banyak hal yang Anda sebutkan itu yang perlu kita jabarkan nanti kepada kali mendatang. Tetapi itu diantaranya yang bisa kita yang bisa saya jelaskan kali ini dalam waktu yang singkat ini. Dan itu poin menarik saya kira. Terima kasih banyak sekali Pak. Tadi yang saya lupa nih sebentar ya, Pak Oki ya, tadi pertanyaan Ya, Pak Oki. terima kasih Prof. Ya memang ini satu lagi memang Prof. Bukan bertanya sebetulnya, saya cuma ingin mengelaborasi aja ya. Oke. Saya cukup sedih itu adalah memang saya lihat beberapa kali saya tonton di Komal Prof. Cakra itu mencoba untuk men-challenge cara pandang Nabi Muhammad seperti yang
diagungkan oleh kaum umat muslim. Ya. Saya melihatnya, analoginya ini adalah ibaratnya kita punya seorang bapak. Bapak yang sangat sayang kepada kita sebagai anaknya, dan kita pun sangat mengagumi bapak kita karena rasa sayang dan ungkapan kasihnya yang selama ini kita rasakan. Namun pada suatu kali, ternyata bapak kita ini ditangkap, disidang, dan terbukti bersalah oleh karena kesalahan yang memang fatal. Katakanlah entah mungkin membunuh, mencuri, dan sebagainya. Ini saya melihat problem ini adalah tidak bisa menerima kenyataan. Ini makanya saya berharap, ya maaf kepada saudara-saudaraku umat muslim ya, mungkin betul kita mengenal dari salah satu sudut pandang, seperti ibarat analogi ini seorang bapak kita yang kita sayang, tapi ketika dia terbukti kesalahannya, apakah kita mau mengabaikan kesalahannya tersebut? Ya. Melalui ujian-ujian yang seperti dibahas oleh Prof. Cakra ini kan berarti akan mengarah kepada pembuktian. Saya berharap agar terbuka. Kita boleh fanatik, tapi jangan fanatik itu mengabaikan apa yang menjadi fakta ataupun kenyataan. Jadi, ayolah kita berpikir terbuka, realistis, sekalipun itu pahit buktinya, tapi itu adalah kebenaran. Jadi, kalau memang kita melihat itu salah, kenapa kita tidak mau mengatakan salah? Kalau sayang dengan rasa sayang dan juga kebenaran itu kan satu hal yang berbeda walaupun tipis. Iya. Ya kalau saya selalu mempunyai prinsip adalah orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Nah, saya harapkan ini mungkin bisa ya buat umat muslim sekalian agar tidak melihat sudut pandangnya terlalu kepada fanatisme berdasarkan doktrin yang sudah diterima, tapi tetap kita berusaha menguji lewat Komal Prof. Cakra ini supaya hasil kenyataan yang muncul itu benar-benar sesuai dengan ya hasil uji lah istilahnya, dan kita pun bisa melihat itu secara mata terbuka, terlepas dari rasa sayang, karena fakta itu tidak akan mengurangi rasa sayang memang, tapi jangan mengabaikan fakta. Itu saja mungkin Prof. Terima kasih banyak Prof. Luar biasa tadi untuk Amin. Pak Ongki, salam kenal ya. Salam kenal. Bro Pendi, saya izin nanti boleh japri-japrian ya. Boleh, siap. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Assalamualaikum. Shalom. Amin. Ya, terima kasih banyak nih Pak Ongki. Terima kasih. Shalom ya. Shalom. Terima kasih. Shalom. Kita connect ya Pak Ongki. Baik, siap. 86. Oke. Oh, baik. Satu pemikiran yang luar biasa yang barusan yang dituangkan Pak Ongki, persoalan cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian persoalan kebenaran, ada kebenaran pada seseorang itu bukan berarti orang ini tidak punya kasih. Nah, ini perlu kawan-kawan kita dalam Islam untuk bisa mereka mengerti. Karena begini, ada beberapa pesan yang sebelum saya menceritakan tentang ini ya, tentang pesan, saya akan menjelaskan sedikit tentang doktrin dalam Islam itu. Kita dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad lebih daripada kita sendiri. Nah, ini satu doktrin yang sungguh menjerumuskan. Kenapa saya bilang doktrin ini sungguh menjerumuskan? Nah, di dalam anda yang di bawah, silakan Anda bisa kaji dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, itu ada satu hadis dan tidak saya jabarkan kali ini. Tetapi yang intinya dalam hadis itu dikatakan umat yang benar-benar sungguh Muslim kan adalah seseorang yang mencintai Nabi Muhammad lebih daripada dirinya. Nah, kenapa ini bermasalah? Kenapa doktrin ini sungguh merusak dan sungguh menjerumuskan? Karena yang pertama, Nabi ini adalah fiksi menurut Al-Quran. Yang kedua, karakter Nabi yang digambarkan oleh Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kita fikir, dan Sirah Muhammad, dan para mazhab, dan juga pemikir-pemikir Islam. Ternyata yang terkandung, yang digambarkan oleh kitab-kitab tersebut, perangai Nabi Muhammad tidak menunjukkan dianya orang baik-baik. Nah, kita ini yang dituntut untuk mencintai
Seorang tokoh yang ternyata karakter dia ini bisa merusak diri kita sendiri. Makanya kemarin saya membuat satu pernyataan persoalan syariat Islam. Penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad. Nah, kenapa kezaliman Nabi Muhammad dengan syariat Islam ini suatu dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Nah, karena ketika kaum ulama mencambuk seseorang sampai sehingga pingsan, hingga luka, yang mereka tonjolkan, yang mereka pamerkan adalah karakter Nabi yang mereka amalkan. Makanya sungguh keliru kalau orang Islam mengingkari bahwasanya perlakuan kaum ulama itu tidak ada kaitan dengan perlakuan Nabi Muhammad. Nah, karena yang diakui dan yang ditonjolkan oleh kaum ulama di atas panggung, mencambuk seseorang hingga pingsan, hingga berdarah, itu adalah ada kaitannya daripada kitab-kitab yang mereka pegang. Nah, itu satu. Jadi tadi saya sebutkan bahwasanya perangai Nabi Muhammad ini yang tidak manusiawi, malah kita dituntut untuk mencintai tokoh ini. Mencintai sehingga ketika masyarakat Islam mengamalkan perangai dan tindakan Nabi yang zalim dalam beragama, mereka ini membawa dirinya kepada tindakan yang demikian. Nah, ini satu mekanisme dalam Islam yang saya kira jarang dimengerti orang Islam. Jarang sekali dimengerti. Jalan keluarnya mereka sering menggunakan scapegoat atau mengkambing hitamkan. Dengan kata-kata nanti sering digunakan misalkan oknum. Kemudian nanti bisa dikatakan, oh dia ini kurang mengerti, kurang banyak ilmu. Tetapi bukan persoalan kurang ilmu. Persoalannya memang dari struktur, dari bagan doktrin memang dirancang demikian. Nah, makanya analogi yang kita katakan, oh seseorang yang melakukan kejahatan dalam Islam atau nama Islam itu tidak ada kaitan tidak ada kaitannya dengan kitab atau ajaran, itu sungguh keliru. Kalau mereka jujur. Nah, jadi ada dua cara kita bisa luruskan persoalannya. Yang pertama, kita bisa luruskan dari personal seseorang, apa dia bisa mengerti atau dia kalau salah mengerti itu bisa dimaklumi. Ya kan, bisa dimaklumi, yang namanya kita manusia kadang-kadang salah interpretasi. Nah, itu bisa dimaklumi. Tetapi yang tidak bisa kita terima bahwasanya kalau kita ingin angkat dan gugat doktrin yang mereka terima, nah ini yang bermasalah. Nah, kalau mereka jujur, kalau mereka katakan misalkan tidak ada kaitannya dengan kitab yang mereka pegang, kenapa harus disembunyikan? Nah, kenapa tidak bisa digugat? Kenapa tidak bisa dibicarakan secara publik, secara eksplisit, ya kan, secara terang-terangan? Nah, alasannya karena memang mereka akui ada